Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar dari kelas TKJ 121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi Linux base yang digunakan untuk network router. Mikrotik didesain untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Sistem administrasinya bisa diterapkan dengan menggunakan Windows Application atau Winbox. Selain itu, proses instalasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan standar komputer. Dengan opsi konfigurasinya sebagai berikut. Konfigurasi WiFi router. Sistem operasi mikrotik router DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. NTP, web proxy, chat administration yaitu nama peserta. Konfigurasi router mikrotik menggunakan nama interface yang ada pada mikrotik agar memudahkan dalam konfigurasi. Contohnya mikrotik interface print. Itu interface wireless enable null interface print. Di situ keluar dynamic disable running name header 1, header 2 sampai header 5 dan VLAN 1. Konfigurasi mikrotik sebagai internet gateway. Mikrotik sebagai gateway merupakan salah satu bentuk implementasi yang paling banyak dipakai. Tujuannya agar klien bisa terhubung dengan internet. Mikrotik minimal memiliki 2 LAN card. Satu LAN card berfungsi sebagai antarmuka yang terhubung dengan jaringan internet dan yang satunya berfungsi sebagai antarmuka yang berperan sebagai gateway jaringan LAN. Berikut langkah-langkah dalam pemberian alamat IP, configuration gateway, konfigurasi DNS, dan konfigurasi NAT pada mikrotik. Yaitu yang pertama IP address, ADD address, IP 192.168.100.101/24 interface internet dan seterusnya. 3. Menguji konfigurasi mikrotik sebagai internet gateway. Mengujinya dengan memping 192.168.100.1. Setelah itu kita memping ke Google, yaitu ping www.google.com. Setelah itu kita ke konfigurasi mikrotik sebagai NTP client. Router mikrotik harus bekerja berdasarkan waktu, baik tanggal, hari maupun jam. Misalnya ingin memblokir akses internet di luar jam kerja ataupun memblokir beberapa situs pada jam-jam tertentu untuk menghindari ketidakakuratan konfigurasi waktu. Maka pada mikrotik perlu dikonfigurasi NTP, Network Type Protocol. NTP adalah protokol yang digunakan untuk sinkronisasi waktu, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam antara perangkat-perangkat jaringan. Untuk menggunakan waktu yang ada pada NTP server, maka mikrotik harus dikonfigurasi menjadi NTP client dengan cara seperti gambar di bawah ini, yaitu ping id.pol.ntp.org. Di situ akan muncul systtl time status. Lalu sistem NTP client set primary NTP 2203.89.25.6 enable yes. Lalu kita mengatur jam, yaitu sistem clock set time zone name Asia Makassar. Lalu kita uji dengan sistem clock print. Di situ waktu, jam, dan tanggal akan berubah. 5. DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur client service yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan yang sama. Konfigurasi DHCP server pada interface LAN kabel, yaitu IP DHCP server stop. Di situ akan muncul DHCP server interface LAN kabel, DHCP address space, dan gateway for DHCP network.
konfigurasi statik DNS. Ketika mengakses ke http www.mikrotik.com, dialihkan ke website http bsnp Indonesia org. Admin Mikrotik, kita mengujinya dengan memping bsnp indonesia.org. Di situ setelah itu IP DNS static add name sama dengan www.mikrotik.com. Adresnya IP-nya 104.18.49.30. Lalu kita mengujinya dengan IP DNS static print. Di situ akan keluar name www.mikrotik.com dan mikrotik.com. Membuat variable agar IP 192.168.1.2 dan 192.168.1.50 tidak dapat ping ke router dengan perintah IP variable filter add chain input dst address 192.168.1.0/24 protokol ICMP SRC address 192.168.1.2 dan 192.168.1.50 action drop, yaitu dengan cara IP variable add chain input dst address 192.168.1.0/24 protokol INCP ARC address 192.168.1.2 dan 192.168.1.50 action drop. Setelah itu kita menguji IP variable filter print. Secara default, kegiatan user yang ingin mengakses login ke router akan tercatat di logging Mikrotik, namun di soal tertulis buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging, yaitu dengan mengkonfigurasi IP variable filter add chain input log yes log profit sama dengan akses underscore ke router action sama dengan log. Setelah itu membuat rule filter yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien network ke internet. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah variable di mana variable ini hanya akan mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien network ke internet. Dengan perintah untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah ini. IP variable filter add chain sama dengan forward protokol sama dengan TCP DST post port sama dengan 80,443 action sama dengan acep SRC address 192.168.1.0/24. Lalu kita menguji IP variable filter print. Setting hotspot pada interface Wi-Fi. Hotspot ialah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet asalkan menggunakan PC, laptop, atau perangkat lainnya dengan fitur yang ada Wi-Fi wireless fidelity sehingga dapat mengakses internet tanpa media kabel. Setelah itu IP hotspot setup. Di situ akan muncul hotspot interface Wi-Fi, local address, address pool of network, /certification dan lain-lain. Membuat SSID nama underscore peserta add proxy. Di sini contohnya interface wireless set 0 mode sama dengan AP bridge SSID sama dengan nama underscore peserta dot proxy band sama dengan 2 GHz dikurang B per G per N frekuensi auto. Disitu kita menguji dengan interface wireless print. Di situ akan muncul name Wi-Fi
MTU 1500, 12 MTU 1600, dan lain-lain. Konfigurasi web proxy pada mikrotik. Proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dengan server, sehingga klien tidak akan berhubung langsung dengan server yang ada di internet. Proxy akan menerima HTTP request dari browser tersebut, kemudian membuat HTTP request baru atas nama dirinya. HTTP request baru buatan proxy ini yang diterima oleh server, kemudian server membalas dengan HTTP response dan diterima oleh proxy yang kemudian diteruskan ke browser user yang sebelumnya melakukan request. Perbedaan web proxy dengan NAT. Mungkin penjelasannya cara kerja web proxy di atas hampir mirip dengan NAT, Network Address Translation Masquerade, namun sebenarnya berbeda. NAT hanya menangani paket data saja, sedangkan proxy bekerja dengan memeriksa konten dari HTTP request dan response secara detail, sehingga proxy sering juga disebut sebagai application variable. Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan web proxy di mikrotik. IP proxy set enable sama dengan yes, port sama dengan 8080, chat on bis sama dengan yes, make, chat size sama dengan unlimited. Habis itu konfigurasi proxy akses untuk memblokir website www.linux.or.id, blokir file mp3, mkf. Setelah itu mikrotik dan pengalihan halaman www.mikrotik.com ke halaman www.bsnp sama dikurang indonesia.org. Setelah itu kita konfigurasi transparan proxy dengan IP variable NAT ADD chain DST NAT protokol TCP SRC address 192.168.2.0/24 DST port 280,443 sistem redirect to port 8080. Setelah itu kita menguji dengan IP variable NAT print. Untuk memblokir kali ini kita buat variable yang memblokir akses internet melalui jalur wireless mulai pukul 19.00 malam sampai 07 pagi, yaitu dengan IP variable filter add chain forward in interface wifi time dan IP variable filter add chain forward interface wifi time. Setelah itu kita menguji dengan IP variable filter print. Sampai situ saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.